Baik rekan-rekan semuanya ya, di pertemuan hari ini kita membahas tentang sistem akuntansi aset tetap. Nah, di buku Romli Risia, sistem akuntansi aset tetap tidak dibahas ya dalam bab tersendiri. Ya, karena di Romli sana ya mereka membahas dari aspek proses bisnis, ya, pendapatannya, pengeluarannya, produksinya, bagaimana penggajiannya, sampai sistem buku besar dan pelaporan keuangan. Ya. Manajemen aktiva tetap ya, secara khusus tidak dilakukan pembahasan. Walaupun ada pembahasan ya tentang aset tetap itu yang disinggung dalam bab-bab tertentu. Ya, misalkan di siklus pengeluaran di sana ya bagaimana ketika aset tetap itu dibeli. Untuk pembeliannya ini masuk di pembahasan aktiva tetap. Sehingga nanti ada beberapa kontrol yang kita ambil dari sana. Termasuk dalam siklus-siklus yang lain, apakah itu siklus pendapatan, penggajian, dan lain sebagainya, memang aktiva tetap ini menjadi aset yang digunakan oleh perusahaan untuk operasional mereka sehari-hari. Karena bagaimana mungkin pegawai bagian departemen penjualan ya mereka mampu mengolah data penjualan ya tanpa menggunakan komputer. Ya. Maksudnya adalah karena era sekarang era industri 4.0 ya kegiatan mereka tidak terlepas dari penggunaan mesin komputer, ya, meja kerja, ya, ruang kantor, ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini di RPS ini ditambahkan pembahasan tentang sistem akuntansi aset tetap ya di bab 16 bukunya Mulyanti. Baik, kita masuk lebih dalam ya. Apa saja yang akan kita bahas? Pertama adalah deskripsi, yaitu definisi dan karakteristiknya. Mungkin nanti secara global saja ya karena kalian sudah mendapatkan mata kuliah tentang aset tetap ya dari pengantar akuntansi sampai di AKM di sini. Yang kedua adalah proses bisnisnya yang terkait dengan aset tetap, kemudian klasifikasinya, transaksi yang mengubah aset tetap, apakah saldonya ya atau depresiasinya, ya, kemudian manajemen aset tetap, struktur, dokumen, fungsi, dan terakhir tentang pengendalian intern atau internal control. Aset tetap adalah aset perusahaan yang mempunyai masa manfaat ekonomis, ya, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 periode akuntansi. Yang nanti membedakan antara aset tetap dengan persediaan atau inventory, ya, atau splice ya. Splice itu kan paling habis pakai, ya, kertas, ya, dipakai minggu ini bulan ini habis. Tapi kalau misalkan komputer, meja kerja itu kan setahun, 2 tahun, 3 tahun masih mempunyai masa manfaat ekonomis ya, walaupun mungkin kapasitasnya menurun. Kemudian diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan. Ya, komputer untuk input data penjualan, untuk input data kehadiran pegawai, ya, untuk input data produksi. Bukan untuk dijual kembali seperti halnya merchandising inventory. Namun bukan berarti bahwa aset tetap ini tidak boleh dijual. Ini perkara yang lain ya. Karena dalam kondisi tertentu ketika perusahaan memutuskan ya untuk mengganti aset tetap ya, mau upgrade misalkan aset tetap yang lama itu sudah tidak spot ya nggak masalah ya, boleh ya. Cuman motivasi atau niatnya bukan dalam rangka penjualan rutin sebagaimana persediaan ya, penjualan perjalanan dagang, tapi sebatas untuk disposal of asset ya, mengganti aset yang lama dengan yang baru atau bahkan membuangnya. Ini tentang aset tetap. Ini secara umum ya,
Kalau definisi dalam konteks standar akuntansi ya kalian sudah belajar lah ya di standar akuntansi kita. Kemudian bagaimana karakteristik atau ciri-ciri yang membedakan antara aset tetap dengan aset yang lain? Pertama, dilihat dari frekuensi transaksinya relatif sedikit. Ini mungkin nggak setiap hari terjadi transaksi. Ya, bisa seminggu sekali, kayaknya terlalu sering juga kalau seminggu sekali. Bisa misalkan 6 bulan sekali atau setahun sekali atau mungkin 2 tahun sekali. Ya, tergantung dari kebutuhan perusahaan. Ya, kadang setahun nggak ada transaksi terkait dengan aktiva tetap. Ya, kadang ada. Ini yang pertama. Yang kedua adalah adanya pengendalian sejak perencanaan. Ya, jadi kontrol sejak planning. Ini yang nanti dalam konteks investasi atas aset tetap itu butuh dokumen otorisasi ya, permintaan otorisasi investasi ya yang akan diajukan ke pimpinan ya. Termasuk harus mendapatkan persetujuan dari rapat umum pemegang saham. Yang ketiga, pengeluaran terkait dengan aset tetap ini diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, revenue expenditure atau pengeluaran pendapatan. Kemudian yang kedua, pengeluaran modal atau capital expenditure. Apa bedanya? Ya kalian saya yakin sudah paham lah ya antara revenue sama capital expenditure. Berapa nilai yang bisa diklasifikasikan sebagai revenue atau capital, ya kriteria yang bisa digunakan untuk disebut sebagai capital expenditure atau revenue expenditure. Ini kan biasanya ditetapkan oleh kebijakan perusahaan ya, kebijakan akuntansi perusahaan. Baik. Kalau ditilik dari proses bisnisnya ya, sistem akuntansi aktiva tetap atau aset tetap ini bisa dikategorisasikan menjadi tiga. Pertama adalah pada saat perolehannya atau acquisition-nya. Ya, nanti bagaimana perusahaan bisa mendapatkan aset tetap itu kan bisa dari pembelian, pembangunan sendiri, atau bahkan hibah. Ya. Yang kedua adalah pengelolaan atau maintenance. Nah, ini bukan mantenan ya. Kalau di bahasa Jawa itu mantenan itu pernikahan, perkawinan. Maintenance ini konteksnya adalah manajemennya atau pengelolaan. Bagaimana aset-aset yang sudah diperoleh tadi dikelola perusahaan. Bagaimana ditempatkan di unit penggunanya. Kemudian kalau ada pemindahan aset dari satu unit ke unit yang lain, kebijakannya seperti apa. Kebijakan untuk mengirim ke supplier atau vendor dalam rangka service atau upgrade ya seperti apa. Itu ada di maintenance atau pengelolaan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah penghentian penggunaan atau istilahnya disposal of fixed asset. Ya. Kalau di bahasa akuntansi sekarang itu untuk fixed asset itu digunakan property, plant and equipment atau PPE. Ya, zaman saya waktu kuliah dulu masih digunakan fixed asset. Ya, di bukunya Warren ya, yang masih lama itu. Sekarang istilah yang baik digunakan itu property, plant and equipment. Kemudian dari sisi accounting-nya, proses-proses terkait dengan pengakuan atau recognition, kapan aset tetap itu bisa diakui, ya. Ketika misalkan barangnya diantar di gudang pembeli atau ketika diterima di galangan kapal misalkan ya, atau di jalanan. Kemudian bagaimana mengukurnya, measuringnya, ya, komponen apa saja yang akan diakui, ya, apakah hanya harga pembeliannya, apakah asuransi pengirimannya dimasukkan, apakah misalkan biaya instalasinya dimasukkan dan lain sebagainya, itu masuk ke situ. Kemudian yang ketiga recording ya, tentang pencatatannya. Bagaimana klasifikasinya ya, masuk ke neraca itu akun-akun apa saja. Yang masuk ke akun-akun temporer atau di laporan laba rugi apa saja. Kemudian penjelasannya di catatan atas laporan keuangan seperti apa, itu nanti masuk ke ranah recording.
Nah, untuk recognition, measuring, recording memang di sini tidak dilakukan pembahasan lebih detail. Ya, kalian sudah belajar dari pengantar akuntansi sampai ke akuntansi keuangan menengah ya. Itu sudah cukup lah kalian gunakan ya terkait dengan bagaimana mengakui sampai mencatat aset tetap. Nah, di sini kita melihat dari proses bisnis terkait dengan bagaimana aset diperoleh, kemudian dimanfaatkan atau dikelola sampai dihentikan penggunaannya. Nah, rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada diagram konteks yang ada di layar kalian bisa melihat di sini adalah sistem aset tetap, ya, sistem akuntansi aset tetap. Kemudian entitas-entitasnya ada unit pengguna termasuk dan siklus-siklus yang lainnya. Apakah itu siklus pendapatan ya sebagai pengguna ya. Ya, kemudian siklus pengeluaran sebagai pengguna, siklus produksi dan siklus yang lain. Ya, berangkat dari kebutuhan akan aset tetap misalkan komputer, meja kerja, mesin produksi, peralatan dan mesin, ya, kendaraan untuk divisi ekspedisi dan lain sebagainya akan disampaikan di sini ya, sistem aset tetap di sini. Ya, yang mana nanti kebutuhan pembelian akan dilakukan oleh siklus pengeluaran ya, oleh departemen yang menangani pembelian aktiva tetapnya, aset tetapnya. Nah, dalam rangka untuk pembelian nanti akan diajukan ya pengajuan proposal pada manajemen, apalagi misalkan untuk kebutuhan investasi aset tetap ya, kan pembelian aset tetap itu masuk ke investing activities ya, apakah misalkan beli furniture, land, building ya dan lain sebagainya. Karena berbicara mengenai aset tetap ini adalah aset yang berwujud atau tangible asset. Ya, beda dengan intangible asset lainnya ya, apakah itu misalkan goodwill, ya, trademark, ya. Kalau aset ini bisa kita lihat, bisa kita raba, bisa kita pegang, ya. Diajukan kepada manajemen atau pimpinan, ya di sini nanti akan dilakukan proses persetujuan, ya mana-mana yang disetujui, mana-mana yang enggak, ya. Ya, diberikan otorisasi pembelian yang nanti akan ditindaklanjuti oleh siklus pengeluaran yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian aset tetap ketika sudah didapatkan dari pemasok nanti akan disampaikan ke sini ya. Kemudian di sanalah nanti bagaimana proses-proses pemanfaatan, penggunaan, pemindahan akan dilakukan oleh fungsi bagian aset tetap. Ya, laporan-laporan penggunaan dan pembelian disampaikan ke manajemen, ya, laporan-laporan tentang manajemen aset tetap disampaikan ke unit pengguna dan siklus-siklus terkait. Ya, kemudian data-data transaksi dipasok ke sistem pembukuan dan laporan keuangan untuk memutakhirkan data akuntansi. Apakah neracanya, ya, laporan laba ruginya, ya, dan lain-lainnya. Baik, nah di halaman atau slide berikutnya di sini adalah diambil level 0 yang menggambarkan major activities di sistem akuntansi aset tetap. Ya. Berawal dari perolehan, ini kan tadi berawal dari kebutuhan akan aktiva tetap. Ya. Yang nanti akan kebutuhan ini akan di follow up proses oleh siklus pengeluaran atau departemen yang menangani siklus pengeluaran yaitu departemen pembelian. Ya, tentu akan dilihat status aset tetapnya di catatan atau di gudang apakah memang perlu untuk dibeli atau enggak. Jikalau misalkan stok aset tetap itu masih ada, misal yang diminta oleh unit di sales departemen adalah meja kerja karena ada pegawai baru sebanyak 5 orang pegawai. Ya, oleh staf bagian pembelian dilihat ternyata di catatan aset tetap masih ada ya data tentang meja kerja sebanyak 20. Ya. Maka jika kondisi seperti itu maka nanti pembelian atau permintaan pembelian ini tidak perlu dilakukan. Ya, tinggal diserahkan saja nanti kebutuhan akan meja kerjanya.
Tapi kalau misalkan dari permintaan pengguna di sini meja kerja sebanyak 5, ya, catatan perusahaan itu sudah nggak ada, ya, nggak ada meja sama sekali, ya, maka nanti akan diproses permintaan pembelian, ya. Termasuk kebutuhan akan permintaan pembelian akan dimintakan persetujuan ke pimpinan atau manajemen, ya, ke direktur utama misalkan, ya. Dari unit-unit tertentu membutuhkan meja kerja sebanyak sekian, sekian, sekian. Komputer sekian, sekian, sekian. Kemudian peralatan pabrik sekian, sekian, sekian. Itu kan masuk ke tahap planning sebenarnya, ya, perencanaan, ya. Ketika nanti mendapatkan otorisasi, maka proses-proses lebih lanjut tentang pembelian akan dilakukan di sini, ya, sampai barang ada diserahkan di sini dan disampaikan ke pihak yang membutuhkannya. Jurnal perolehan atas aset tetap atau aktiva tetap, apakah aset tetap tadi diperoleh melalui pembelian, pembangunan sendiri atau hibah, nanti akan dipasok ke sistem pembukuan dan laporan keuangan atau sistem CLRS. Ini, ya. Kemudian kegiatan berikutnya adalah masuk ke maintenance atau pengelolaan. Nah, di dalam konteks seperti ini, ya, maka bagian aset tetap atau fungsi yang menangani aset tetap akan melakukan pengelolaan atas data aset yang dimiliki oleh perusahaan, ya. Misalkan bagaimana inventarisasi aset tetap dilakukan dengan mengidentifikasi siapa saja yang menggunakan aset tetap, ya. Kemudian bagaimana kondisi aktiva tetap atau aset tetap tadi selama ini atau saat ini, apakah masih bagus ataukah sudah rusak, ya. Ini dilakukan pengelolaan di sini. Jika ada kebutuhan untuk melakukan perbaikan atau servis, ya, maka nanti akan juga dilakukan permintaan otorisasi untuk mengirim ke vendor. Ya, jika diberikan otorisasi, maka barang atau aset nanti akan disampaikan ke vendor untuk diperbaiki servis atau di-upgrade, ya. Misalkan mesin produksi di departemen produksi, ya, karena kapasitasnya terbatas, ya, hanya mampu menghasilkan 1000 unit per hari, ya. Dengan kondisi kebutuhan permintaan akan penjualan meningkat, maka perlu di-upgrade. Ya, ini bisa disampaikan nanti ke vendor tentu setelah ada pemberian otorisasi. Kemudian jurnal-jurnal atas transaksi pengelolaan, apakah yang terkait dengan capital expenditure, ya, service atau upgrade atau revenue expenditure, ya, misalkan hanya ganti oli saja, service mesin, kemudian depresiasi, ya, expand, akan dipasok ke sistem pembukuan dan pelaporan keuangan untuk disiapkan laporan keuangannya. Demikian pula kegiatan yang terakhir adalah disposal atau penghentian penggunaan atas aset tetap, ya. Fungsi-fungsi yang menangani penghentian aset tetap ini termasuk juga, ya, dijabat oleh bagian aset tetap, ya. Dengan memperhatikan kondisi aset tetap, apakah yang ada di catatan perusahaan atau yang ada di tangan pemakai, ya, itu akan diidentifikasi mana-mana aset tetap yang sudah mendekati masa umur ekonomis yang expired, ya, atau mau habis, bahkan rusak dan perlu diganti, dijual, atau bahkan diserahkan kepada masyarakat melalui program hibah, ya. Setelah mendapatkan otorisasi dari manajemen, ya, maka langkah berikutnya adalah apakah itu menjual, membuang, menukarkan, ya. Jurnal transaksi terkait dengan penghentian akan dipasok ke sistem CLRS. Karena jika perusahaan itu menjual aset tetap, kan nanti akan dihapus catatan aset tetap dari neraca, kan, ya. Misalkan, ya, dijual atau ditukarkan 1 unit truk, ya, yang harganya 600 juta. Ya, ditukar dengan truk yang baru. Otomatis kan saldonya nanti berubah. Ya, apalagi kalau misalkan dijual, ya, sejumlah truk, ya, maka akun rincian untuk aktiva tetap, aset tetap, ya, berupa mesin dan peralatan, kemudian rinciannya truk,
itu akan di offside, akan dihilangkan di sana. Ya, dengan menambah atau mendebit cash. Itulah kenapa ya data terkait dengan penjualan disampaikan ke sistem CLRS di sini. Ini sekilas diagram konteks dan diagram level 0 untuk sistem akuntansi aset tetap. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada. Baik, kalau belum ada kita lanjutkan lagi. Nah, rekan-rekan sekalian, bagaimana penggunaan aset tetap itu dilakukan? Siapa saja yang menggunakan? Tadi di slide tentang DFD, level konteks dan level 0 kan kita melihat ini adalah unit pengguna. Termasuk siklus-siklus dalam proses bisnis. Maka cycle dari siklus-siklus pendapatan, pengeluaran, produksi, penggajian, bahkan sampai general ledger reporting system, selling and administration, dan lain-lainnya, apakah itu divisi research and development, itu mereka adalah fungsi-fungsi yang berkepentingan terhadap penggunaan aktiva tetap atau aset tetap. Karena ya bagaimana mereka bisa beroperasi kalau misalkan nggak ada dukungan, nggak ada ruang kerja, nggak ada misalkan meja kursi, nggak ada mesin fotokopi, nggak ada mesin komputer, nggak ada laptop. Tapi menurut kalian mungkin nggak sih perusahaan itu ya nggak memiliki aset tetap tapi masih tetap produktif alias bisa menghasilkan pendapatan? Bagaimana menurut kalian? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Alasannya apa, Mas Made? Karena dalam setiap proses bisnis pasti perlu yang dinamakannya aset tetap itu, Pak, untuk menunjang jalannya proses bisnis tersebut, Pak. Diperlukan aset tetap untuk menjalankan proses bisnis menghasilkan pendapatan. Tukang cukur butuh ruang kerja. Ya. Tapi kalau tukang cukur misalkan dia menjalankan proses bisnisnya di pinggir jalan gimana? Kan tetap membutuhkan aset tetap itu, Pak. Alat cukurnya kan berupa aset tetap, peralatan. Membutuhkan alat cukur. Benar sih ya. Membutuhkan yang namanya alat cukur. Tapi bagaimana kalau misalnya alat cukurnya itu disewa? Sewa bulanan. Sebulannya 50.000. Mas Madi. Waduh. Tapi kan pertanyaannya itu apakah perusahaan dalam menjalankan proses bisnis itu diperlukan aset tetap? Nah, jawabannya diperlukan. Tapi ya ada pengecualian untuk yang yang pinjam meminjam ini. Tapi kan dalam proses tersebut diperlukan aset tetapnya gitu, Pak. Oke. Jadi titik kritisnya adalah antara memiliki dan menggunakan. Ya, apa bedanya memiliki aktiva tetap, aset tetap nanti implikasinya ke catatan akuntansi accounting ya. Bagaimana diakui, diukur, dicatat. Ya. Kalau sewa di belanja expense kan perusahaan kan tidak memiliki aset tetap kan ya, tapi masih menggunakan. Sewa gedung, perusahaan masih bisa memanfaatkan gedung untuk operasional sehari-hari. Ya, perusahaan sewa mesin komputer, mereka masih bisa menggunakan komputer untuk aktivitas sehari-hari, tapi tidak dimiliki. Yang dimiliki jasanya, jasa penggunaannya. Ya, kan dari sisi keluar uang ya sama-sama keluar. Kalau memiliki kan perusahaan harus membeli nih. Ya ini ya kalian saya kira sudah masuk ke bahasan tentang leasing lah ya itu. Antara sewa dan beli. Nanti pengaruhnya kan ke neraca ya. Kalau perusahaan menyewakan keluar expense, masuk ke laporan laba rugi. Ya. Kalau misalkan dikapitalisasi dalam bentuk beban dibayar muka ya
ya beban di muka. Tapi kan klasifikasinya bukan ke fixed asset ya. Nah, ini kan masalah pencatatan saja. Ya, toh juga aktiva tetap nanti akan dibebankan setiap periode kan ya, setiap bulan, setiap tahun dalam bentuk depresiasi. Itu tentang konsumsinya. Tapi artinya antara memiliki dan menggunakan itu sebenarnya ya agak tipis juga batasnya. Ya. Kita tidak memiliki mobil tapi bisa memanfaatkan mobil ya. Ketika pengen jalan-jalan di Jakarta tinggal sewa Grab. Ya, cukup kan ya. Nah, itu bicara mengenai bagaimana menggunakan aset tetap. Ya, tapi dalam konteks pembahasan manajemen atau sistem akuntansi aset tetap di sini, jika perusahaan memiliki aktiva tetap aset tetap, bagaimana penggunaannya? Ya semua cycle, semua fungsi, semua unit tentu akan berkepentingan untuk dapat menggunakannya. Entah melalui pembelian, pemilikan, atau penggunaan dari sewa. Itu masalah yang lain. Ya. Baik, lalu bagaimana penggolongan atau klasifikasinya? Ya. Untuk perusahaan manufacturing kebanyakan, ini kita masih merujuk ke bukunya Mulyadi ya. Ya, klasifikasinya berdasarkan pertama land and land improvement. Ya, tanah dan perbaikan tanah. Land improvement seperti parkir misalkan, atau taman, ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian gedung dan perbaikan gedung, mesin dan peralatan pabrik, ya, apakah itu komputer, mesin ketik, mesin fotokopi, mesin pemecah kertas, ya, penghancur kertas, kemudian mesin-mesin produksi di pabrik itu masuk ke sana. Mebel seperti meja kerja, ya, lemari-lemari arsip, ya, kendaraan, dari kendaraan roda 2, roda 4, roda seterusnya ya, 24 misalkan ya, dia masuk ke klasifikasi ini. Kemudian transaksi-transaksi apa yang mengubah aset tetap ini diklasifikasikan menjadi 3. Pertama, yang mempengaruhi akun aset tetap atau saldonya. Ya, di neraca kan ada saldo aset tetap. Ya, mungkin di sana ada kendaraan, ada tanah, ada gedung. Senantiasa akan bertambah dan berkurang dengan transaksi-transaksi yang akan berpengaruh. Begitu pula yang mengubah akun akumulasi penyusutan, apakah setiap periodik ataukah melalui revaluasi aset. Ya. Yang ketiga, yang mengubah akun beban reparasi dan pemeliharaan. Ya, karena bicara mengenai aset tetap, ya pasti ada pengelolaan yang mengharuskan aset diperbaiki, di-upgrade misalkan. Ya. Ini masuk ke konteks maintenance atau manajemennya ya, atau pengelolaan aset tetap. Kemudian detail transaksi yang berpengaruh atau mengubah aset tetap ya bisa kita lihat di sini. Yang pertama untuk harga perolehan atau yang berpengaruh ke akunnya ya, yaitu dari perolehan dari pembelian, pembangunan secara langsung ya, membangun gedung misalkan, membangun gudang ya, itu masuk ke sana. Kemudian juga pengeluaran modal capital expenditure ini juga menambah harga perolehan, revaluasi kadang menambah, kadang mengurangi tergantung dari fakta revaluasinya ya. Kemudian pertukaran juga sama, penghentian pemakaian berarti kan akan dihapuskan nanti dari daftar aset tetap. Dan penjualannya ya, itu nanti mempengaruhi harga perolehan. Yang kedua adalah akumulasi penyusutan ya, baik secara periodik ya, melalui penyusutan yang normal, apakah itu mesin atau gedung. Kalau tanah kan nggak disusutkan ya. Dulu waktu ya, saya masih di kantor lama ya, belum di PKN STAN ya, ditanya oleh anggota Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Ya, kenapa tanah jalan raya kok nggak disusutkan? Maksudnya jalan raya kan disusutkan ya, bukan tanah. Ya, kenapa jalan raya atau jalan tol itu disusutkan? Ya. Memungkinkan nggak ya, misalkan nggak perlu dilakukan penyusutan ya, dengan cara
mewajibkan pemerintah untuk mengeluarkan biaya-biaya tertentu. Ini masalah-masalah perdebatan ya tentang kerangka konseptual tentang depresiasi. Ya. Termasuk penjualan pertukaran yang mempengaruhi nanti saldo-saldo di akumulasi penyusutan. Kemudian yang berikutnya adalah beban depresiasi dan pemeliharaan. Sebentar ya. Kita kembali lagi ya. Tadi sampai mana dari beban depresiasi dan pemeliharaan. Nah, begitu pula transaksi-transaksi yang nanti mempengaruhi beban depresiasi dan pemeliharaan, apakah itu ketika perusahaan menggunakan ya mengkonsumsi, ini kan memakai maksudnya ya. Ya, bahan-bahan ya dan suku cadang, apakah itu misalkan oli, bahan bakar mesin, kemudian suku cadang atau spare part ya, baut-baut misalkan, rantai-rantai dan lain sebagainya, kemudian konsumsi sumber daya manusia, energi, peralatan dan sumber daya yang lain. Lalu tentang manajemen aset tetap, nah kalau kita bicara mengenai kontrol ya di COSO pada komponen control environment ya, di sana ya dalam rangka untuk mencapai tujuan pengendalian ya. Tujuan pengendalian kan ada 3 kan ya. Bagaimana misalkan perusahaan itu mampu melakukan efisiensi operasionalnya. Bagaimana misalkan perusahaan itu mentaati regulasi dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan perusahaan, dan bagaimana laporan keuangan dihasilkan secara akurat. Ya, maka perlu untuk mendistribusikan tugas dan tanggung jawab. Ya. Dalam konteks aset tetap, ya, perlu semacam unit yang ditugaskan untuk melakukan fungsi-fungsi, apakah mengatur penggunaan ya, unit siapa, unit mana yang diberikan hak untuk menggunakan komputer, unit mana yang diberikan hak untuk menggunakan mobil, unit mana yang diberikan hak untuk menggunakan mesin fotokopi. Itu di bawah bagian aset tetap atau departemen aset tetap ya. Namanya nggak harus mutlak bagian aset tetap. Kemudian bukan hanya penggunaan, termasuk pemindahan dari satu unit ke unit yang lain sampai ke disposal atau penghentian pemakaian. Ini harus ada satu tugas yang ditetapkan di bawah bagian aset tetap. Dari bagaimana aktivitas tetap ditempatkan, otorisasi pemindahan, kemudian dihentikan. Misalkan kalau di departemen produksi ya, ada mesin produksi sudah tidak perform ya, kinerjanya itu menurun, sebelum dihentikan penggunaannya dan mengganti dengan mesin yang baru harus disetujui oleh bagian aset tetap di sini. Termasuk ketika mengirimkan mesin untuk servis juga harus mendapatkan otorisasi. Karena kalau enggak nanti akan memungkinkan terjadinya penggelembungan ya atau penggelapan uang ya, embezzlement ya, pegawai bagian produksi kong kali kong dengan vendor ya, padahal yang diganti hanyalah oli sama spare part, harusnya habis 500.000 tapi klaimnya 5 juta. Ini yang kemudian bisa dilakukan pencegahan ya, kontrol melalui otorisasi dari fungsi bagian aset tetap. Kemudian struktur kode aset tetap ya, jika perusahaan punya jumlah aset tetap yang banyak beragam, apalagi tersebar di lokasi yang berbeda-beda ya, dalam rangka memudahkan mengumpulkan informasi untuk pengambilan keputusan atau decision making, perlu membuat kodifikasi. Nah, di pertemuan pertama ini kita sudah membahas tentang
coding ya, apakah mnemonik, apakah nomor urut, ya, kemudian juga apa namanya berdasarkan kode angka, ya, yang akan digunakan untuk mengklasifikasikan sesuatu. Misalkan di sini aset tetap. Dari penggolongan aset tetap, misalkan tadi ada tanah, ada gedung, ada mesin dan peralatan ya. Kemudian jenis aset tetapnya apa? Katakanlah misalkan golongannya di sini adalah mesin dan peralatan. Kemudian jenis aset tetapnya bisa komputer, bisa mesin fotokopi, bisa mesin produksi, bisa mesin ketik, ya, dan lain sebagainya. Tahun perolehannya itu tahun berapa? Ya, 2018, 2020, 2021. Ya, kemudian fungsinya, apakah di bawah fungsi pendapatan, fungsi pengeluaran, fungsi produksi, lokasinya ada di mana? Bisa dirinci lagi, misalkan di Provinsi Jawa Barat, di Provinsi Sumatera Utara, ya. Bisa ditambahkan di lokasi ini lebih detail lagi ya, kotanya di mana, kecamatannya di mana, portabilitasnya itu apakah bisa dipindahkan dengan mudah atau enggak. Ini ketika kita bicara tentang struktur kode aset tetap. Sehingga nanti yang muncul di neraca adalah bagian ya mungkin golongan aset tetap saja. Ya, tanah itu saldonya berapa, gedung berapa, mesin dan peralatan berapa, dan lain sebagainya. Ini yang lain ini hanya ada di penjelasan atau catatan atas laporan keuangan ya, yang dicatat secara detail di kartu aset tetap. Baik, di slide berikutnya kita bicara tentang dokumen terkait dengan aset tetap. Ada surat permintaan otorisasi investasi. Nah, di awal tadi kita bicara bahwa salah satu ciri dari aset tetap adalah ada perencanaan sejak pembelian. Ya, sehingga surat permintaan otorisasi investasi ini menjadi salah satu ciri dari aset tetap. Ya. Ketika pertama kali nanti ada kebutuhan aset tetap, maka akan diusulkan usulan investasi kepada manajemen puncak. Kemudian dilakukan assessment layak atau tidak pembelian aset tetap tadi secara teknis dan ekonomis. Jika iya, dalam laporan studi kelayakan nanti akan disampaikan kepada pimpinan ya, yang akan digunakan untuk menyusun anggaran pembelian investasi. Ini nanti akan diajukan dalam RUPS ya, rapat pemegang saham. Ketika sudah disetujui, maka ini menjadi izin prinsip untuk siap dilaksanakan oleh unit-unit yang terkait. Ya, sehingga begitu izin prinsip itu turun, maka untuk melaksanakan investasi diperlukan dokumen SPOI, surat permintaan otorisasi investasi. Ya, yang mana nanti kepala departemen yang membutuhkan investasi itu, misalkan investasinya berupa membangun gudang untuk persediaan, itu harus diajukan dan ditandatangani oleh direktur yang membawai ya departemen yang bersangkutan, ya, termasuk mendapat persetujuan dari pimpinan atau direktur utamanya. Nah, ini pentingnya otorisasi atas investasi. Karena kalau nggak ada otorisasi nanti ini bisa berbahaya ya. Misalkan ya perusahaan membeli aset yang kualitasnya kurang bagus. Ya. Yang kedua, surat permintaan reparasi. Ketika ya suatu organisasi berkehendak untuk mengirimkan mesin-mesin ya ke vendor, perlu yang namanya dokumen ini ya, untuk memastikan bahwa servis tadi mendapatkan persetujuan dari unit yang punya kewenangan. Ya. Yang ketiga, ada surat permintaan transfer aset tetap. Ya, dokumen ini digunakan dalam rangka pemindahan dari satu unit pengguna ke pengguna yang lain. Ya. Yang keempat, ada surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap. Ya, manakala aset sudah expired, maka untuk mendapatkan persetujuan ya menghentikan penggunaannya, maka harus ada surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap. Sampai disetujui baru bisa ya perusahaan tidak menggunakan lagi ya aset tetap tadi ya. Kemudian SPK, surat perintah kerja.
Nah, rekan mahasiswa sekalian, kalau dalam pembelian itu akan diterbitkan order pembelian ya, yang ada di bawah itu surat order pembelian. Kemudian ketika barang diterima itu disertai dengan laporan penerimaan barang atau receiving report dan faktur, ini yang digunakan sebagai dokumen sumber untuk mencatat pembelian. Nah, surat perintah kerja ini juga bisa digunakan untuk nanti mencatat perolehan biaya atas aset tetap, terutama ketika aset tetap itu dibangun sendiri oleh perusahaan. Ya, seperti kantor, ya, gudang untuk menyimpan persediaan, ya. Pembangunan gudang-gudang tadi harus diawali dengan adanya surat perintah kerja, ya, sebagai izin atau sebagai bukti persetujuan yang diterbitkan untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung, ya, membangun gedung. Termasuk nanti dari surat perintah kerja akan digunakan untuk mencatat dan mengumpulkan biaya pembuatan aset tetap atau gedung tadi kira-kira berapa. Apakah itu misalkan pembelian tanahnya, pembelian batu batanya, pembelian semennya, pembayaran gaji tukangnya, itu nanti dikumpulkan di surat perintah kerja tadi. Kemudian yang berikutnya ada bukti kas keluar. Ya, bukti ini akan diterbitkan oleh fungsi bagian accounting setelah memverifikasi berkas-berkas seperti adanya dokumen otorisasi investasi, kemudian purchase order, receiving report dari pemasok, ya, diverifikasi dan dicek, ya, jika oke diterbitkanlah bukti kas keluar. Ini semacam disbursement voucher atau paket voucher yang sudah kita bahas di materi sebelumnya. Berikutnya ada daftar penyusunan aset tetap, ya. Melalui daftar di sini maka rincian-rincian beban penyusutan nanti atas aset tetap akan dibebankan, ya, pada periode akuntansi yang relevan, apakah di tahun 2020, 2021 dan lain-lainnya. Nanti berkas ini digunakan sebagai bukti dasar membuat bukti memorial, ya, mencatat beban penyusutan. Karena nanti staf accounting, ya, akan menggunakan bukti memorial di sini ketika mencatat jurnal depresiasi, ya, debitnya beban depresiasi atas mesin, kreditnya akumulasi depresiasi mesin. Buktinya, dokumen sumbernya adalah bukti memorial, ya. Selain digunakan untuk mencatat beban penyusutan, ya, transaksi penyusutan, bukti memorial juga digunakan untuk mencatat harga aset tetap yang telah selesai dibangun. Jadi dari surat perintah kerja yang kita bahas sebelumnya nanti akan diteruskan untuk membuat bukti memorial, termasuk ketika mau menghentikan pemakaian aset tetap dan belanja modal. Kemudian catatan akuntansi ada apa saja? Ada kartu aset tetap. Ini sebagai buku pembantu aset tetap yang berisi rincian aset tetap. Ya. Di neraca nanti misalkan muncul mesin dan peralatan kantor. Nah, di kartu aset tetap nanti akan muncul rincian-rincian dari mesin dan peralatan kantor itu ada mesin ketik, ada komputer, ada mesin fotokopi, ada mesin pabrik, ya. Berapa harganya masing-masing itu ada di sana. Oke. Kemudian jurnal umum, ya, saya yakin kalian sudah tahu lah, masa nggak tahu jurnal umum, ya. Dan register bukti kas keluar ini juga perasaan pernah kita bahas juga, ya. Jadi untuk mencatat transaksi pembelian tetap dan pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas. Lalu fungsi-fungsi terkait yang mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap dari fungsi pemakai, ya, ketika ada kebutuhan pemakai, ya, untuk membeli kemudian dilakukan pembelian, otomatis menambah saldo aset tetap, ya. Kemudian juga fungsi penelitian dan pengembangan, selain sebagai pengguna, fungsi ini juga diberikan kewenangan untuk melakukan assessment terhadap surat permintaan otorisasi investasi, ya, kebutuhan untuk investasi aset tertentu. Direktur terkait, misalkan direktur-direktur yang membutuhkan aset tetap itu mereka siapa saja. Direktur utama, ini pimpinan tertinggi yang memberikan otorisasi atau persetujuan, ya. Kemudian fungsi pembelian yang melakukan pembelian, fungsi penerimaan, staf yang melakukan penerimaan, membandingkan antara item barang, jumlah barang dengan dokumen terkait, ya, apakah itu purchase order. Kemudian fungsi aset tetap di bawah bagian aset tetap atau departemen aset tetap untuk
menjalankan fungsi-fungsi pengelolaan atas aset tetap, dari bagaimana aset tetap itu diletakkan ya di unit pengguna, kemudian pemindahannya sampai ke penghentian penggunaannya. Fungsi akuntansi ini bertanggung jawab untuk menerbitkan dokumen-dokumen, apakah itu misalkan bukti kas keluar, bukti memorial dan lain sebagainya, termasuk mencatat transaksi perolehannya nanti di neraca ya, di laporan laba rugi dan lain sebagainya. Lalu jaringan-jaringan subsistem yang mendukung dari sistem pembelian, ini ketika ada transaksi pembelian ya nanti akan dicatat harga pokoknya di situ. Demikian pula sistem perolehan melalui pembangunan sendiri, jika perusahaan memperoleh aset tetap seperti gedung kantor dengan membangun sendiri, nanti harga perolehan yang akan dikumpulkan dari SPK dan bukti memorial akan dilakukan pencatatan di sini. Kemudian sistem pengeluaran modal atau capital expenditure, berapa uang yang dikeluarkan untuk mengupgrade mesin pabrik misalkan, dicatat di sini. Pada sistem penghentian pemakaian ini juga sama, jika ada suatu waktu aset tetap itu dihentikan pemakaiannya, maka nanti akan sesuaikan kan ya akun-akun terkait dan akumulasi penyusutan dan mesin-mesin yang terkait. Sistem transfer untuk mencatat perpindahan antara satu unit dengan unit yang lain. Sistem revaluasi mencatat transaksi penilaian kembali atas aset tetap. Apakah misalkan karena inflasi perlu disesuaikan, apakah karena misalkan mau dijual kepada perusahaan yang lain, itu juga direvaluasi, atau kondisi yang lain ya. Kenaikan atau pengurangan atas harga pokok yang akan diadministrasikan di sini. Pada sistem akuntansi penyusutan dilakukan catatan-catatan atas beban penyusutan masing-masing aset tetap. Nah, dari subsistem yang ada di sini mereka saling bekerja sama untuk mendukung sistem akuntansi aktiva tetap atau sistem akuntansi atas aset tetap. Nah, rekan-rekan semuanya, di bagian akhir ini adalah pembahasan tentang unsur pengendalian. Ya, di bukunya Mulyadi ini dibagi menjadi 4. Pertama, organisasi, ya, mengharuskan pemisahan fungsi antara akuntansi dan pemakai ya. Ini untuk memastikan bahwa antara pihak yang menggunakan aset tetap dan melakukan pencatatan apakah harga pokoknya atau penambahan harga pokoknya ketika ada kapitalisasi dan lain sebagainya itu menghasilkan nilai yang akurat ya, andal. Kemudian transaksi dari perolehan, penjualan sampai penghentian itu dilaksanakan oleh lebih dari satu unit yang independen untuk memastikan bahwa terjadi praktik yang sehat ya atas transaksi-transaksi yang melibatkan check and balance. Ya. Kemudian yang kedua adalah sistem otorisasi. Dari otorisasi atas anggaran investasi oleh RUPS, kemudian juga ada permintaan otorisasi dari investasi, reparasi, penghentian ya sampai ke transfer itu oleh direktur yang terkait termasuk juga direktur utama. Yang ketiga ada surat perintah kerja yang diotorisasi oleh kepala departemen yang bersangkutan. Jika pembangunan gudang kantor itu di bawah kewenangan departemen produksi, ya, gudang inventory maksudnya ya, maka nanti harus diotorisasi oleh direktur produksi SPK-nya. Kemudian surat order pembelian diotorisasi oleh pejabat yang berwenang, katakanlah misalkan manajer bagian pembelian. Kemudian receiving report diotorisasi oleh fungsi penerimaan. Ya, kalau di siklus pengeluaran kemarin kan ya, maka staf yang bertugas untuk menghitung membandingkan antara barang yang diterima dengan purchase order itu nanti mengharuskan mereka untuk tanda tangan di berkas di sini. Bukti memorial diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi. Ini diantara unsur pengendalian di sistem otorisasi. Pada prosedur pengendalian, ya, prosedur pencatatan, ya. Perubahan kartu aktiva tetap harus didasarkan pada bukti kas keluar, kemudian bukti memorial, surat permintaan transfer, ya, termasuk dilampiri dokumen pendukung yang lengkap dan diotorisasi oleh pejabat yang berwenang, ya, untuk memastikan bahwa pencatatan dilakukan oleh pihak yang punya kewenangan. Ya. Praktik yang sehat ada inventarisasi atas aset ya, atau pembandingan antara yang tercatat dengan yang ada di gudang ya secara periodik.
untuk memastikan bahwa jumlah yang ada di gudang itu sama dengan yang ada di catatan. Yang kedua, penggunaan anggaran investasi sebagai alat kontrol ya, investasi dalam aset tetap. Yang ketiga, asuransi atas kerugian potensial loss, kemudian kebijakan accounting tentang revenue expenditure, capital expenditure, berapa nilai pengeluaran yang dianggap sebagai capital expenditure. Ya. Ini bisa beda-beda antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Perusahaan satu misalkan bisa di atas 1 juta itu masuk capital expenditure. Perusahaan yang lain mungkin 1 juta masuk ke revenue. Ya. 5 juta baru masuk ke capital expenditure. Ini memang beda-beda. Baik, kemudian ada tambahan dari Romney ini sebenarnya sudah kita bahas ya, nanti silakan kalian baca sendiri ya tentang general isu masalah umum ini dari tidak akurat, tidak valid data induk sampai nanti pengungkapan data informasi sensitif, tidak diotorisasi, kerugian, perusakan data induk dan yang buruk. Ini kontrolnya juga sama ya, karena memang pada saat pembelian atau pengelolaan ya data-data terkait dengan aset tetap pasti dikelola oleh perusahaan dalam data induk atau dalam database perusahaan. Maka jika ada data-data aset tetap yang tidak akurat, tidak valid, ya akan menyebabkan permasalahan di laporan keuangan ya, menjadikan laporan keuangan tidak akurat. Ya. Kalau ada perubahan atas harga pokok aset tetap yang tidak diotorisasi, itu nanti kan implikasinya ke mana, ke neraca sama ke laporan laba rugi kan ya, ke depresiasinya tidak tepat, tidak akurat. Baik, begitu pula ya kalau di sistem akuntansi aktiva tetap di sini tadi ada 3 proses ya, dari acquisition atau pembelian ya, ancaman berupa investasi yang tidak optimal dalam fixed asset ini mungkin terjadi jika salah membeli aset tetap ya, salah membeli mesin pabrik, sehingga perlu ada persetujuan pembelian ya atas pembelian aset tetap, termasuk perusahaan bisa menggunakan skema competitive bidding ya atau lelang pada para pemasok untuk mendapatkan harga kualitas terbaik. Kemudian pembelian item tidak dibutuhkan, membeli dengan harga yang melambung ya. Silakan nanti kontrolnya kalian baca ulang. Ini sebagai bagian dari siklus pengeluaran atau siklus belanja. Termasuk pembelian dari pemasok ya dengan barang yang tidak berkualitas, ketidakandalan pemasok ya. Tadi sudah kita bahas jelas ya tentang bagaimana data-data tentang pemasok itu perlu dilakukan pembuatan daftar pemasok yang disetujui atau list of approved supplier atau vendor. Kemudian juga membeli dari pemasok yang tidak diotorisasi sama kickback juga kontrolnya ya sama ya. Kita lanjut lagi. Pada saat maintenance atau pengelolaan ada risiko pencurian atas fixed asset ya, jika aset tetap itu diletakkan di ruang yang tidak diawasi ya, ruang yang dimana orang lalu lalang ada kemungkinan pencurian, sehingga perlu melakukan inventarisasi fisik semua fixed asset, dilakukan pencatatan ya dalam daftar atas aset tetap di setiap ruangan ya, sehingga di setiap ruangan perlu dipasang DBR daftar barang di ruangan itu isinya apa saja, untuk memastikan bahwa barang yang ada di ruangan itu ya isinya sama dengan yang ada di catatan. Kemudian pembatasan akses fisik, pencatatan yang detail. Ya, ini tadi kita mengenal kartu aset tetap ya atas fixed aset termasuk penghentian penggunaannya. Atas kerugian kehilangan atas fixed aset karena ada musibah, banjir, kebakaran, bencana alam, maka dengan menggunakan untuk kebakaran ya physical safeguard ya, fire sprinkler, ini alat pemadam kebakaran yang biasa ada di setiap perusahaan harusnya ya sebagai bagian dari standar. Kemudian asuransi. Accounting dari data tidak akurat, kemudian alokasi depresiasi yang tidak tepat ya, nanti kita singgung ulang juga di pembahasan tentang general ledger ya di pertemuan ke berapa ini, ke 13 atau ke 12 ya, 13 kalau nggak salah atau 14 ya. Kontrolnya dengan otomatisasi data sumber, kemudian data processing integrity control ya, kemudian untuk depresiasi yang tidak tepat itu juga sama ya, otomatisasi data sumber, kontrol integritas pemrosesan, sama pelatihan. Karena kalau misalkan pegawai yang mengoperasikan, yang melakukan penjurnal itu tidak kompeten, akan menyebabkan salah depresiasi. Ya, baik ketika menghitung
beban depresiasi setiap periodiknya, atau menerapkan metode depresiasi yang tepat. Ya, kapan misalkan menggunakan double declining balance method, kapan menggunakan straight line method, ya. Kemudian kapan menggunakan sum of digit year atas masing-masing jenis aset itu kan praktiknya juga beda-beda. Jadi kalau pegawai yang belum mempunyai kompetensi yang cukup, ya perlu dilakukan training atau pelatihan. Baik, kemudian ini tambahan yang terakhir ya, adalah flowchart untuk sistem aset tetap berbasis komputer. Ada 3 proses bisnis. Yang atas ini adalah akuisisi atau perolehan. Ya, diawali ketika departemen aset tetap ini mendapatkan berkas dari pegawai bagian penerimaan barang berupa laporan penerimaan barang, ya, receipt report, termasuk juga dari bagian accounting atau utang, yaitu disbursement voucher, ya, untuk memproses pembayaran. Nanti akan diinput oleh pegawai terhubung ke sistem secara elektronik, ya, di sini di bawah data processing departemen, ya. Program ini nanti akan mutakhirkan data induk aset tetap, kemudian jurnal voucher file, ya, dan buku besar, ya. Apakah itu misalkan yang dimutakhirkan adalah akun mesin dan peralatan kantor, apakah itu gedung, apakah itu tanah, ya misalkan, ya. Kemudian juga disampaikan data dari CL di sini, ya, ke JLFRS prosedur, yaitu prosedur-prosedur ketika menyusun General Ledger and Financial Reporting System, ya, sistem buku besar dan pelaporan keuangan. Kemudian laporan akan disampaikan ke pimpinan, misalkan kepala departemen aset tetap. Demikian pula pada saat maintenance atau prosedur-prosedur terkait dengan pengelolaan aset, ya, misalkan ada depresiasi, ya, ada memo kredit, ya, atau ada perubahan-perubahan terkait dengan aset tetap, ya, apakah itu misalkan ada capital expenditure atau ada revaluasi. Kemudian berkas dokumen ini akan diinput, ya, menggunakan komputer oleh pegawai yang ada di departemen aset tetap terhubung ke jaringan komputer bagian departemen data processing, ya. Berdasarkan data induk dari schedule depreciation akan dimutakhirkan data-data terkait dengan depresiasi, ya. Fixed asset filenya, kemudian journal voucher filenya, sama general ledger-nya juga sama. Secara otomatis, ya, data akan disajikan diteruskan ke fungsi penyusunan laporan keuangan, ya. Ini sama dengan yang di atas. Kemudian yang ketiga adalah yang terkait dengan disposal atau penghentian atas aset tetap, ya. Misalkan dalam prosedur sales disposal prosedur terkait dengan penjualan atau penghentian atas aset tetap, ya, ada berkas, ya, disposal report, misalkan ini bukti memorial, ya, yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang bahwa aset berupa mesin pabrik nomor sekian-sekian ini, ya, sudah dihentikan penggunaannya, tidak dipakai lagi, atau bahkan dijual. Nanti bukti-bukti memorial tadi akan diinput oleh staf, ya, terhubung dengan sistem aset tetap, ya, sistem akuntansi aset tetap yang berbasis komputer, ya, melalui program removing asset from file, dimutakhirkan data di file aset tetap. Ya, kalau misalkan tadi mesin pabrik, berarti nanti akan mempengaruhi akun jenis aset berupa mesin dan peralatan kantor, mengurangi saldo yang ada di neraca, jumlahnya berapa ada di sana. Kemudian journal voucher file ini sebagai bukti penjurnalan atas transaksi, ya. Kemudian diupdate pula buku besar general ledger-nya masing-masing. Kalau ini kan rinciannya kan, ya, rincian dari masing-masing aset tetap tadi, jenis aset tetapnya apa saja, ya, misalkan mesin pabrik atau komputer atau mesin ketik. Kemudian yang CL di sini adalah general ledger kontrolnya atau akun kontrolnya, akun-akun yang nanti masuk di neraca itu, dari land, building, mesin and equipment, kemudian mebel, dan lain sebagainya. Kemudian juga data dipasok ke prosedur penyusunan buku besar dan pelaporan keuangan. Untuk laporan disajikan laporan yang akan disampaikan ke kepala departemen aset tetap.
Nah, baik, saya kira ini saja ya rekan-rekan sekalian untuk materi tentang sistem akuntansi atas aset tetap, ya, dari bagaimana karakteristiknya, proses bisnisnya, ya, kemudian maintenance-nya, ya, pengelolaannya, sampai ke apa, kontrol prosedur, ya, dan pecat sistem.